Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Sadil Ramdhani is back, pengganti Marcelino yang mulai tersisih. Betah di Indonesia, Jordi Werman tak sabar dipanggil Timnas. Pandit Malaysia bela aksi cerdik Timnas Indonesia U17. Sintayong jadi kunci kesuksesan, Nova Arianto ungkap fakta. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Betah di Indonesia, Jordi Werman tak sabar dipanggil Garuda. Jordi Werman adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang sempat memperkuat salah satu klub kenamaan di Belanda yakni Feyenoord. Namun kini pemain berusia 25 tahun itu tengah memperkuat Madura United dalam kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Menariknya, di tengah transisi karirnya di tanah air, Jordi pun tak malu-malu mengirimkan kode keras kepada Sintayong, yakni tentang keinginannya memperkuat Timnas Indonesia. Pemain Madura United ini menegaskan bahwa ia sangat ingin bisa membela merah putih. Menurut ex-pemain Feyenoord itu, membela Timnas Indonesia sangatlah berharga. Akan sangat luar biasa bagi keluarga saya jika itu terwujud membela Timnas Indonesia. Saya pikir hal itu akan membuat bangga nenek saya. Nenek saya berangkat ke Belanda di usia 16 tahun dan 60 tahun kemudian cucunya dapat bermain di tim nasional negara asalnya. Jelasnya kepada soccernews.nl. Bahkan Jordi secara terbuka mengungkapkan membela Timnas Indonesia adalah sebuah capaian yang lebih berharga daripada karirnya di level tertinggi. Jordi pun secara terang-terangan mengaku lebih bahagia di Indonesia daripada sebelumnya. Jordi sendiri sempat mengatakan bermain di Indonesia adalah mimpinya sejak 2-3 tahun yang lalu. Kini dirinya pun senang karena bisa berada di tanah air. Apalagi dengan melihat keramahan masyarakat Indonesia, persis seperti yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Sebenarnya nama Jordi Werman sendiri sempat masuk ke dalam radar naturalisasi PSSI. Namun saat itu dirinya masih ingin konsentrasi pada karirnya di klub. Lalu akankah STY membuka peluang untuk bergabungnya Jordi Werman ke Timnas Indonesia? Sadil Ramdhani is back, pengganti Marcelino Ferdinand yang mulai tersisih. Pemain berlabel Timnas Indonesia Sadil Ramdhani mencatatkan prestasi apik di Liga Malaysia. Ia dinobatkan menjadi pemain terbaik pekan ini. Di laga terbaru, Sadil bahkan membantu klubnya Sabah FC pesta gol ketika melawan Penang pada hari Jumat. Dalam pertandingan itu, pemain 25 tahun ini mencetak gol pembuka pada menit kedua. Ia mengirim bola dari sisi kanan menuju kotak penalti. Mata pemain Persela Lamongan ini kemudian melakukan tembakan ke pojok kanan atas yang tidak bisa dijangkau oleh kiper lawan. Berkat performa apiknya itu, Sadil Ramdhani terpilih menjadi pemain terbaik Liga Malaysia pekan ini. Nasib berbanding terbalik justru dialami oleh Marcelino Ferdinand. Selain masih berjuang menit bermain bersama klubnya, mantan wonderkid Persebaya Surabaya kini tengah berada di persimpangan yang sulit. Pasalnya, pemain yang dulu digadang-gadang akan menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia ini perlahan mulai tersisih dari Timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Ini terlihat jelas saat Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Laga itu menyisakan kejutan, terutama di susunan pemain yang diturunkan oleh Sintayong. Marcelino yang sebelumnya menjadi langganan di skuad Garuda, tiba-tiba tidak muncul dalam daftar starting 11. Padahal namanya selalu menghiasi starting line up dalam banyak pertandingan penting sebelumnya. Penurunan performa Marcelino di klub menjadi alasan utama mengapa Sintayong mulai ragu untuk menjadikannya sebagai pilihan utama di lini tengah Indonesia.
Ditambah lagi kehadiran pemain diaspora yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Lalu akankah ini menjadi celah dan kesempatan bagi Sadil untuk menggeser Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia? Seperti yang kita tahu, tak ada anak emas dalam kamus STY. Setiap pemain memungkinkan untuk tereliminasi atau dipanggil kembali. Untuk itu, menarik dinantikan. Padit Malaysia bela aksi cerdik timnas Indonesia U17. Seperti yang kita tahu, banyak publik merasa tak puas dan mencemooh anak asuh Nova Arianto dan Australia yang ditengarai main mata karena sama-sama tak ingin memenangkan pertandingan di laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Menanggapi hal ini, analisis menarik justru dilontarkan oleh Raja Isa Raja Akram Shah, pengamat sepak bola asal Malaysia. Ia mengkritisi pada pihak-pihak yang membuli timnas Indonesia U17. Ia beranggapan justru sepak bola Indonesia yang rugi jika hal itu terus terjadi. Tapi sudah, stop bicara jelek tentang timnas Indonesia U17. Jika terus dibully, sepak bola Indonesia sendiri yang rugi. Karena para pemain masih muda dengan mental belum kuat. Apapun yang terjadi, ayo kita berpikir positif dan terbuka, kata Raja Isa. Sebagai seorang pelatih, Raja Isa bisa merasakan beratnya tekanan yang dirasakan oleh Nova Arianto dan juga para pemain muda Indonesia. Ia mencoba menjelaskan tentang skenario kalah menang antar kedua kesebelasan itu. Bagaimana jika salah satu tim menang, maka tim yang kalah butuh 4 tahun lagi untuk bisa lolos ke final. Menurutnya permainan kemarin adalah solusi terbaik untuk keduanya. Menurut mantan pelatih Persipura itu pun, pertandingan sepak bola ibarat pergi ke medan perang. Dibutuhkan taktik, bahkan pengorbanan untuk meraih hasil terbaik. Seharusnya lolosnya Indonesia dan Australia jadi kebanggaan, karena wakil dari AFF di level Asia tambah banyak. Jelas Raja Isa. Lebih jauh, pengamat sepak bola asal Malaysia ini menyatakan bahwasanya sepak bola Indonesia saat ini sudah jadi salah satu kekuatan di Asia. Timnas Indonesia yang sedang berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tak hanya jadi kebanggaan rakyat Indonesia, tapi juga publik kawasan ASEAN. Sintayong jadi kunci kesuksesan Nova Arianto, ungkap fakta. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto itu lolos setelah meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang di grup G babak kualifikasi. Nova mengakui kesuksesan ini tidak terlepas dari peran Sintayong. Pelatih berusia 44 tahun ini berterima kasih karena Sintayong sudah meminjamkan dokter timnas Indonesia senior Choi Ju-yong. Selain itu, SD juga kerap memberikan masukan dan support kepada Garuda Asia. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada head coach kami Sintayong yang selalu memberikan masukan dan support kepada kami, termasuk mengizinkan Mr. Choi bergabung bersama tim nasional U17. Sehingga beliau bisa membantu mengontrol kondisi pemain, termasuk memberikan tambahan edukasi untuk tim medis kami. Jelas Nova Arianto. Ia pun juga mengaku tidak sabar untuk bertemu dengan Sintayong kembali. Pelatih asal Korea Selatan itu diketahui saat ini sedang berehat dan pulang ke kampung halamannya. ST sendiri memang dikenal sebagai pelatih yang cukup perhatian dengan pemain mudanya. Ia adalah seorang pelatih yang tak segan memberikan panggung dan kesempatan jika sang pemain memiliki talenta dan etos kerja yang tinggi untuk merah putih. Lebih dari itu, sinergitas antar pelatih dari kelompok umur hingga senior tentu akan sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, keberlanjutan regenerasi bukan sesuatu hal yang sulit untuk dicapai. Bravo Timnas Indonesia!